Selamat malam, nama saya Sarah Julieta, NPM 2022 455002008 dari kelas R3D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batu-batuan sebagai bahan bangunan. Sebelumnya saya akan menjelaskan awal mula batuan. Batu-batuan semuanya pada mulanya itu terbuat dari magma. Magma merupakan benda cair panas pijar yang bersuhu di atas 1000 derajat Celcius. Sedangkan lava adalah magma yang sudah muncul ke permukaan. Lahar adalah lava yang bercampur dengan gas, material piroklastik, air, tanah, dan tumbuhan. Terdapat 3 jenis batu-batuan, yaitu batuan beku, sedimen, dan batuan metamorf. Pertama adalah batuan beku. Batuan beku adalah sebuah batuan cair pijar atau magma dari dalam bumi yang membeku. Batuan beku ini terdiri atas batuan dalam, batuan korok, batuan leleran. Batuan dalam ini contohnya adalah batuan granit, batu gabbro, batu diorit, dan batu syenit. Batu korok contohnya adalah batu-batu profil granit, batu profil gabbro, batu profil syenit, dan batu granit fosfir. Dan yang ketiga adalah batuan leleran. Contoh batuan leleran adalah batu rolit, batu andesit, batu tracit, batu basalt, batu obsidian, dan batu apung. Batuan beku dibedakan berdasarkan sifat kimiawinya, yaitu batuan asam dan batuan basa. Perbedaan batuan asam dan batuan basa adalah batuan asam berwarna keputih-putihan, sedangkan batuan basa warnanya gelap atau hitam. Contoh-contoh dari batuan beku. Yang pertama adalah batu apung. Ciri-ciri batu apung adalah warnanya keabu-abuan, berpori-pori, bergelembung, ringan, dan terapung dalam air. Cara terbentuknya dari pendinginan magma yang bergelembung-gelembung gas. Kegunaannya untuk mengamplas atau menghaluskan kayu di bidang industri digunakan sebagai bahan pengisi atau filler, isolator temperaturnya tinggi, dan lain-lain. Yang kedua, batu obsidian. Ciri-cirinya adalah hitam, seperti kaca, tidak ada kristal. Cara terbentuknya terbentuk dari lava permukaan yang mendingin dengan cepat. Kegunaannya untuk alat pemotong dan ujung tombak. Yang ketiga, batu granit. Ciri-ciri batu granit yaitu terdiri atas kristal-kristal kasar, warna putih sampai abu-abu, kadang-kadang jingga. Batuan ini banyak ditemukan di daerah pinggiran pantai dan di pinggiran sungai besar ataupun di dasar sungai. Cara terbentuknya dari pendinginan magma yang terjadi dengan lambat di bawah permukaan bumi. Kegunaannya sebagai bahan bangunan. 4. Ada batu basalt. Ciri-cirinya terdiri atas kristal-kristal yang sangat kecil, berwarna hijau keabu-abuan dan berlubang-lubang. Cara terbentuknya dari pendinginan lava yang mengandung gas, tetapi gasnya telah menguap. Kegunaannya sebagai bahan baku dalam industri poles, bahan bangunan atau pondasi bangunan, atau gedung, jalan, dan jembatan. 5. Batu diorit. Ciri-cirinya adalah kelabu bercampur putih atau hitam bercampur putih. Cara terbentuknya dari hasil peleburan lantai samudera yang bersifat mafik pada suatu subduction zone, biasanya diproduksi pada busur lingkaran vulkanis dan membentuk suatu gunung di dalam kordileran. Gunanya sebagai batu ornamen dinding maupun lantai, bangunan gedung, atau sebagai bahan bangunan. 6. Batu andesit. Ciri-cirinya batunya bertekstur halus, berwarna abu-abu hijau, tetapi sering merah atau jingga. Cara terbentuknya berasal dari lelehan lava gunung Merapi yang meletus. Kegunaannya sebagai nisan kuburan, cobek, area untuk hiasan, atau batu pembuat candi. Yang ketujuh, batu gabbro. Ciri-cirinya berwarna hitam, hijau, dan abu-abu gelap. Cara terbentuknya terbentuk dari magma yang membeku di dalam gunung. Kegunaannya untuk penghasil pelapis dinding atau sebagai marmer dinding. Yang kedelapan, batu liparit. Ciri-cirinya bertekstur porfis dan umumnya berwarna putih, mineral, membentuknya feldspath, kuarsar, biotit, dan mungkin juga mineral berwarna gelap. Yang kedua, batuan sedimen.
Batuan sedimen atau endapan merupakan batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Batuan sedimen dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu ada batuan sedimen klatis, contohnya breksi, batuan pasir. Yang kedua, batuan sedimen kimia atau kemis. Batuan sedimen yang terbentuk dari proses pelapukan kimiawi yang kemudian mengalami pemisahan molekul zat. Yang ketiga, batuan sedimen organis. Merupakan batuan sedimen yang terbentuk karena kumpulan jasad retnik yang kemudian menjadi bebatuan. Contoh-contoh batuan sedimen. Yang pertama, batu konglomerat. Ciri-cirinya material berkerikil-kerikil bulat, batu-batu dan pasir yang merekat pada satu sama lain. Cara terbentuk dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Kegunaannya untuk bahan bangunan. Yang kedua, batu pasir. Ciri-cirinya tersusun dari butiran-butiran pasir, warna abu-abu, kuning, dan merah. Cara terbentuknya dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Kegunaannya sebagai material di dalam pembuatan gelas atau kaca dan sebagai konstruksi bangunan. Yang ketiga, batu serpih. Ciri-cirinya lunak, baunya seperti tanah liat, butir-butir batuan halus, warnanya hijau, hitam, kuning, merah, dan abu-abu. Cara terbentuknya dari bahan-bahan lepas dan halus karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Kegunaannya sebagai bahan bangunan. Yang keempat, batu gemping. Ciri-cirinya agak lunak, warnanya putih keabu-abuan, membentuk gas karbon dioksida kalau ditetesi asam. Cara terbentuknya dari cangkang binatang lunak seperti siput, kerang, dan binatang laut yang telah mati. Kegunaannya sebagai bahan baku semen. Yang kelima, batu breksi. Ciri-cirinya gabungan pecahan-pecahan yang berasal dari letusan gunung berapi. Cara terbentuknya terbentuk karena bahan-bahan ini terlempar tinggi ke udara dan mengendap di suatu tempat. Kegunaannya dijadikan sebagai kerajinan dan sebagai bahan bangunan. Yang keenam, stalaktit dan. Ciri-cirinya kuning, coklat, krem, keemasan, dan putih. Cara terbentuknya air yang larut di daerah karst atau masuk ke lubang-lubang. Kegunaannya sebagai keindahan alam, biasanya di gua-gua. 7. Batu lempung. Ciri-cirinya coklat keemasan, coklat merah, dan abu-abu. Cara terbentuknya lempung residu adalah sejenis lempung yang terbentuk karena proses pelapukan. Kegunaannya sebagai bahan kerajinan. Yang ketiga, batuan metamorf. Batuan metamorf atau batuan malihan merupakan batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Batuan metamorf ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf kontak pneumatalitis. Batuan metamorf kontak, contohnya yaitu batuan marmer di Tulung Agung dan batu-batu di Bukit Barisan. Kedua, batuan metamorf dinamo, contohnya adalah batu sabak. Yang ketiga, batu metamorf kontak pneumatalitis, contohnya adalah batu permata yang berwarna kuning. Contoh-contoh dari batuan metamorf. Pertama, batuan paulam atau batu marmer. Ciri-cirinya tercampuran warna berbeda-beda, mempunyai pita-pita warna, kristalnya sedang sampai kasar. Cara terbentuknya terbentuk bila batu kapur mengalami perubahan suhu dan tekanan tinggi. Kegunaannya untuk membuat patung dan lantai atau ubin. 2. Batuan sabak. Ciri-cirinya abu-abu, kehijau-hijauan, dan hitam. Cara terbentuknya terbentuk apabila batu serpih kena suhu dan tekanan tinggi. Kegunaannya dijadikan sebagai kerajinan, sebagai batu tulis, sebagai bahan bangunan, dan untuk membuat atap rumah. Yang ketiga, batu gneiss atau batu ganes. Ciri-cirinya berwarna putih keabu-abuan, terdapat gores-goresan yang tersusun dari mineral-mineral. Cara terbentuknya terbentuk pada saat batu-batuan sedimen atau batuan beku yang terpendam
pada tempat yang dalam mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi. Kegunaannya dijadikan sebagai kerajinan. Keempat, batu sekis. Ciri-cirinya berwarna hitam, hijau, dan ungu. Cara terbentuknya, batuan metamorf regional yang terbentuk pada derajat metamorfosa tingkat menengah. Kegunaannya sebagai sumber mika yang utama. Yang kelima, batu kuarsit. Ciri-cirinya berwarna abu-abu, kekuningan coklat merah, sering berlapis-lapis, dan dapat mengandung fosil. Cara terbentuknya metamorfose dari batuan pasir. Kegunaannya dijadikan sebagai kerajinan, konstruksi jalan, dan perbaikan. Keenam, batu milonit. Ciri-cirinya butir-butir batuan ini lebih halus dan dapat dibelah dan abu-abu. Cara terbentuknya terbentuk oleh rekristalisasi dinamis mineral-mineral pokok. Kegunaannya dijadikan sebagai kerajinan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.